Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri dengan NIM 2805014. Ini akan menyajikan sebuah data yang diperoleh dari respon terkait mengaruhi motivasi belajar terhadap hasil belajar sebagai berikut. Nanti akan diinterpretasikan menggunakan aplikasi SPSS. Jadi dua variabel antara motivasi belajar dengan hasil belajar. Nah, langsung saja ke aplikasi SPSS nya. Langsung kita masukkan variabel X nya ke variabel view dulu. Kita masukkan variabel X nya, yaitu X dan Y. Variabel X nya yaitu motivasi belajar terhadap hasil belajar. Selanjutnya kita akan masukkan datanya di data view. Kita ke data view, kita masukkan dulu data yang tadi sudah didapat, motivasi belajar. Kita copy lalu pastekan di data view di SPSS. Ya, kita sudah masukkan. Lanjut ke variabel Y nya, kita masukkan juga data yang didapat. Setelah sudah kita input, lalu kita analisis menggunakan analisis regresi. Nah, buka analis, langsung regression, terus klik linear. Kita masukkan motivasi belajar variabel X ke variabel independen, lalu untuk hasil belajarnya ke variabel dependen. Langsung kita klik OK saja. Nah, dari situ kita dapat tabel variabel enter, model summary, tabel ANOVA, dan tabel coefficient. Yang pertama yaitu tabel variabel enter atau remove. Dari tabel itu menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan, metode yang digunakan dalam hal ini. Variabel yang dimasukkan adalah variabel motivasi belajar sebagai variabel independen dan hasil belajar sebagai variabel dependen, dan metode yang digunakan adalah metode enter. Lanjut ke tabel model summary. Dari tabel model summary tersebut kita dapat menjelaskan bahwa besarnya nilai korelasi R yaitu sebesar 0,782. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi R square sebesar 0,611. Artinya pengaruh variabel bebas motivasi belajar terhadap variabel terikat yaitu hasil belajar adalah sebesar 61,1%.
yaitu deskripsi dari model summary. Lanjut ke tabel selanjutnya, yaitu tabel ANOVA. Dari tabel ANOVA tersebut, dari output tersebut diketahui bahwa nilai F sama dengan 15,733 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,003 kurang dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel hasil belajar atas. Dengan kata lain, ada pengaruh variabel motivasi belajar X terhadap variabel hasil belajar Y. Terus untuk tabel yang terakhir, yaitu tabel koefisien, diketahui nilai konstanta A sama dengan 27,650, sedangkan nilai motivasi belajar B sebesar 0,789, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis Y sama dengan A plus BX, berarti Y sama dengan 27,650 plus 0,789X. Dari persamaan tersebut dapat diterjemahkan bahwa konstanta sebesar 27,650 mengandung arti bahwa nilai koefisien variabel motivasi belajar adalah sebesar 27,650, sedangkan koefisien regresi X sebesar 0,789. Artinya setiap bertumbuhnya 1% nilai motivasi belajar, maka nilai hasil belajar bertambah sebesar 0,789. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Pengambilan keputusannya berdasarkan nilai signifikasi dari tabel koefisien sebesar 0,003 kurang dari 0,05, artinya bahwa variabel motivasi belajar X berpengaruh terhadap variabel hasil belajar Y. Berdasarkan nilai T dari tabel koefisien diketahui T hitung 3,967 lebih besar dari T 2,179, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi belajar X berpengaruh terhadap variabel hasil belajar. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang data yang sudah didapat, yang sudah diinterpretasikan ke aplikasi SPSS. Untuk lebih jelasnya silakan bisa dicari sumber, kurang lebihnya mohon maaf.